Shalom, selamat pagi, siang, sore, atau malam di tempat saudara. Kalau di tempatnya Uncle ini pagi hari. Jadi bersama saya Uncle Mandil 24. Dan kali ini Uncle Mandil kembali melanjutkan pembelajaran Alkitab, share. Ya, supaya apa? Supaya biarlah kita berakar di dalam kebenaran Yesus Kristus. Dan kita tumbuh, ya, kita membangun diri kita di atas kebenaran, yaitu firman Allah Yesus Kristus. Dan juga kita boleh berbuah dari dalam diri kita, ya, ada buah yang kita bisa hasilkan seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saudara, Uncle Mandil melanjutkan dalam Matius pasal yang 7 ayat yang ke-23. Jadi saudara, sama-sama kita persiapkan hati kita, persiapkan batin kita, ya. Kita nggak bisa menipu Tuhan. Sekali lagi Uncle Mandil mengingatkan dan mengajak kita untuk tidak berpura-pura di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apakah hati kita dari dasar hati kita ini rindu, sungguh-sungguh mau rindu datang mencari Dia apa tidak, mau mengenal kehendaknya apa tidak. Jadi saudaraku, kita tidak bisa menipu Tuhan. Dan persiapkan Alkitabmu, sama-sama kita mau belajar firman Allah. Belajar firman Allah tidak harus orang yang secara fisik dewasa, tidak. Mulai dari orang anak-anak kecil hingga sampai di masa tua kita terus tetap belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan kita waktunya untuk menghadap Bapa. Tapi yang pasti bahwa orang yang menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya, ya, kita dibangkitkan dengan tubuh rohani, tubuh kemuliaan, dan hidup kekal bersama dengan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Dan kita baca sekali lagi di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-23. Saya akan buka Alkitab dari sini dan saudara buka Alkitab saudara dari sana. Kita sama-sama membacanya. Ya, Matius pasal 7 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan, ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, di dalam Matius pasal 7 ayat 23 yang sudah kita baca, dan sekali lagi saya akan bacakan. Pada waktu itulah aku ini Yesus akan berterus terang kepada mereka, ya, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Uncle Mandil, ya, biarlah kita dalam pimpinan Roh Kudus dalam diri kita, orang yang sudah di dalam Yesus Kristus. Artinya orang yang sudah percaya, orang yang sudah menerima Yesus Kristus, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita sebagai bait Allah, kita sebagai bait Tuhan, di mana berdiamnya Roh Kudus. Oleh karena firman Allah, Sang Firman itu, Yesus Kristus, ada dalam diri kita, dan kita ada di dalam kebenaran itu. Saudara, Uncle Mandil ini akan mengajak saudara untuk kita sama-sama melihat apa yang terkandung, makna rohani apa yang terkandung, pemahaman tentang apa yang terkandung di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-23. Kita akan lihat
satu persatu secara detail ya. Nah, di situ ada kata aku. Aku ini siapa? Di dalam teks asli itu dituliskan dengan istilah ego. Jadi arti dari ego ya, kalau dalam bahasa Yunaninya ego, kan ada ego emi. Jadi aku ini artinya I ya, saya atau aku. Jadi the first person pronoun, orang pertama. Orang pertama artinya ini merujuk, ini menjelaskan tentang Yesus Kristus itu. Ya, jadi kata aku, ego ini merujuk kepada si pembicara, yaitu Yesus Kristus. Nah, setelah itu ada kata akan berterus terang. Akan berterus terang. Kata akan berterus terang dalam teks asli, dalam bahasa Yunaninya, di situ dituliskan dengan istilah homologeo. Homologeo yang artinya itu adalah I will declare it, atau to speak the same, berbicara tentang hal yang sama, berbicara hal yang sama, atau to agree, setuju. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum dia menyerahkan nyawanya disalib ya, Yesus mengatakan banyak hal ya. Sebelum Allah menjadi manusia, di mana dia telah berbicara, Allah telah berbicara melalui firman-Nya kepada para nabi, kepada orang-orang, baik itu dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, para rasul, di mana yang diilhami oleh Roh Allah. Ya, Allah berbicara kepada bapak-bapak, nenek moyang kita, ya, para nabi dan juga para rasul. Allah telah berbicara mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, di mana Allah, Roh Allah, ya, mengilhami beberapa penulis yang menuliskan kitab suci ini mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Ya, dihembuskan kebenaran itu dalam hati mereka untuk menuliskan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kalau kita lihat mulai dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada yang bertolak belakang, tidak ada yang kontradiksi, tidak ada. Hanya kita sendiri yang harus tunduk, taat, yang dengan dasar hati kita rindu kepada kebenaran itu. Kita hidup di dalam kebenaran itu, sehingga Roh Kudus yang menuntun kita, menerangi kita, sehingga kita bisa memahami, mengenal apa yang menjadi kehendak Allah dalam diri kita. Saudara, di sini dikatakan aku, Yesus berkata, aku akan berterus terang. Homologeo, to speak the same atau to agree. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Dikatakan di sana, aku akan berterus terang. Kepada siapa? Kepada mereka. Mereka ini siapa? Kata mereka ini menunjukkan kepada nabi-nabi palsu atau orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, yang mengaku sebagai nabi, yang mengaku sebagai utusan Tuhan, yang mengaku sebagai perpanjangan lidah Tuhan. Mereka mengklaim diri mereka sebagai nabi
ataupun rasul, ataupun ada orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan. Tetapi pengajaran, tetapi yang disampaikan adalah bukan firman Allah yang murni. Bukan firman Tuhan yang utuh, yang murni. Artinya bukan yang murni adalah mereka menambah-nambahi, mengurang-ngurangi, bahkan sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Jadi Yesus berkata terus terang kepada mereka. Yang dikatakan oleh Yesus itu hal yang sama sebagaimana yang telah dikatakan, yang sebagaimana yang telah difirmankan. Mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, Yesus berbicara hal yang sama. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-23 ini, saudara. Di sana dikatakan, aku akan berterus terang ya kepada mereka yang hatinya, yang dari batinnya tidak percaya, yang tidak menerima kebenaran itu. Sang firman itu, Allah itu yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang tidak percaya, yang tidak mengakui, yang menganggap diri mereka sebagai utusan. Ternyata Tuhan melihat hati mereka yang tidak sesuai, yang tidak percaya, yang tidak menerima kebenaran itu. Yang dikatakan oleh Yesus Kristus, kalau kita lihat di ayat yang ke-23, yaitu enyahlah daripadaku, ya, enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus berkata dalam ayat yang ke-23, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini sama seperti yang dia ungkapkan di dalam Matius pasal 10 ayat yang kedua, ayat yang ke-32. Coba kita buka Alkitab kita, Matius pasal 10 ayat yang ke-32. Apa yang dikatakan di sana? Saya akan bacakan, saudara. Yang dikatakan adalah setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 32, di mana Yesus mengatakan, setiap orang yang mengakui aku, Yesus Kristus, di depan manusia, aku juga, Yesus Kristus, juga mengakui orang tersebut, orang yang percaya itu, orang yang menerima kebenaran itu di depan Bapakku yang di sorga. Apa artinya, saudara? Apa maksudnya? Mengakui setiap orang yang ada di bawah matahari ini, kalau dikatakan mengakui, itu berarti di dalamnya terkandung percaya dan menerima. Jadi mengakui kehadiran Allah yang telah menjadi manusia itu, Yesus Kristus, sebagai tebusan, menjadi korban, ya, menggantikan, menebus saya dan saudara, yang telah menggenapi hukum Taurat, yang telah mati di atas kayu salib dan dikuburkan, bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati, hidup, naik ke sorga, dan datang kembali kedua kalinya menjemput saya dan saudara
terjadi kebangkitan. Orang-orang yang di dalam Kristus dibangkitkan dengan tubuh rohani kemuliaan. Setelah itu orang yang masih hidup diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Tetapi orang-orang yang tidak di dalam Yesus Kristus, yang tidak percaya kebenaran itu, dibangkitkan bukan dengan tubuh rohani, tapi dibangkitkan dengan tubuh yang akan dibinasakan, dibakar, ya, dibakar di dalam lautan api. Dunia ini dibakar dengan api, dan inilah yang menjadi lautan api. Saudara, di mana Yesus berkata, "Aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku." Jadi dalam Matius pasal 10 ayat 32, di mana yang mengakui aku, situasi apapun yang dihadapi oleh orang-orang yang mengakui Yesus Kristus, kehadirannya, keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang mengakui Yesus Kristus, walaupun dengan konsekuensi resiko, ya, apapun kondisinya, tetapi orang yang tetap mengakui, percaya, menerima kehadiran dari Yesus Kristus dalam hidupnya, maka Yesus Kristus mengakuinya di hadapan Bapa di sorga. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Kita akan lihat dalam Lukas pasal 9 ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku, kata Yesus, dan karena perkataanku. Perkataanku ini apa? Mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Ini adalah perkataan. Ini adalah firman yang diucapkan, yang disampaikan, yang diilhami oleh Allah, Roh Allah. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, ya, anak manusia. Siapa anak manusia itu? Yesus Kristus akan malu karena orang itu. Apabila ia datang, ia ini adalah anak manusia. Yesus Kristus datang kelak dalam kemuliaannya, ya, kemuliaannya sebagai firman Allah. Sang firman itu, Allah itu, ya, adalah kemuliaan dan kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus, di mana kedatangannya dalam kemuliaannya, kemuliaannya sebagai Allah, hakikatnya adalah Allah. Sang firman itu, Allah itu, ya, dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus ikut mengiringi bersama dengan Kristus datang kedua kalinya. Saudara, Yesus berkata, kalau atau barang siapa yang malu mengakuinya, malu mengakui perkataannya, maka kelak ketika kedatangannya kedua kalinya, ya, dikatakan di sana, anak manusia malu mengakuinya. Anak manusia, yaitu Yesus Kristus, akan malu karena orang itu, orang yang tidak percaya, orang yang tidak menerima Yesus Kristus, kebenaran itu. Sekarang ini apa yang terjadi? Banyak orang mengolok Yesus disalib, banyak orang yang mencemooh, banyak orang yang menganggap ini satu penghinaan.
Tetapi jikalau hati kita benar-benar rindu kepada kebenaran itu, kita menyadari, kita seharusnya sadar bahwa Yesus Kristus menggantikan diri kita. Kita yang sudah tidak layak lagi, itu menjadi layak di hadapan Bapa Allah. Kita tidak lagi dihukum, kita tidak lagi menerima murka Allah, sebab Sang Firman itu, anak manusia itu, Allah yang telah menjadi manusia seutuhnya, telah menggantikan saya dan saudara, telah menjadi tebusan, menjadi korban, supaya kita layak di hadapan Allah. Dikembalikan posisi kita sebelum jatuh dalam dosa. Saudara, seharusnya kita menyadari, jikalau kita menyadari betapa kita bersyukurnya, kita tersungkur berlutut di hadapan Yesus Kristus. Oleh karenanya lah cintanya yang telah memberikan hidupnya bagi saya dan saudara. Ini yang gak bisa dipahami. Ini yang gak dapat dipahami oleh orang-orang yang dari hatinya tidak percaya, tidak menerima Yesus Kristus. Dan jangan pernah engkau nanti menyesal. Orang yang sudah diberikan kesempatan, orang yang sudah dipertemukan dengan kebenaran itu, tetapi jikalau engkau membuat jalanmu sendiri, engkau membuat caramu sendiri untuk masuk ke surga, tetapi sebenarnya ujungnya adalah maut. Maut itu adalah api kekal, neraka, di mana dunia ini dibakar dengan api. Inilah yang menjadi lautan api. Saudara, Uncle Mandil ini bersyukur kepada Allah yang hidup melalui rohnya menuntun saya memahami kebenarannya, memahami apa yang menjadi kehendaknya. Dan kiranya iman Uncle di dalam Yesus Kristus biarlah sampai Uncle dipanggil oleh Tuhan. Dunia ini bukan tempat saya. Dunia ini akan dibinasakan, dibakar dengan api. Tapi berbahagialah jikalau sebelum mata ini tertutup, Uncle telah melihat Yesus Kristus, firman Allah, mendengar firman Allah, dan Uncle bersuka cita karena hidup walaupun fisik kembali ke tanah, tetapi Uncle tetap hidup oleh karena firman-Nya ada dalam diri Uncle. Uncle percaya, Uncle tinggal di dalam kebenaran dan membangun diri Uncle di atas kebenaran itu, Yesus Kristus. Ini yang menjadi standar tolak ukur Uncle melakukan apapun di bawah matahari ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati saya dan saudara dimanapun kita berada. Biarlah engkau berakar, tumbuh imanmu, berbuah di dalam Yesus Kristus. Tuhan berkati.